Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia, keutamaan yang dianugerahkan kepada kita semua. Terlebih dari nikmat iman yang senantiasa mendorong kita, menuntun kita untuk terus beramal semaksimal yang dapat kita kerjakan sebagai bekal nanti di akhirat kelak. Dalam kesempatan ini seperti biasa kita menyampaikan satu ayat atau hadis untuk kita ambil pelajaran dan selanjutnya kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Salah satu hadis dari sahabat Abi Malik Al-Harits ibn Asim radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." At-tuhuru bid-dhammi wa qad yakunu bil fathi at-tahur. Ad-dhammu bi ma'na al-fi'l wa al-fatah bi ma'na al-ism. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Syatr di mana mata? Setengah, nisf. Lianna as-salah la tasihhu illa bil wudu. Salat dinyatakan sah kalau bersuci sebelumnya, berwudu. Dan ini menunjukkan keutamaan berwudu, keutamaan mandi. Karena memang agama kita ini adalah agama yang selalu memperhatikan kebersihan. Kalau kemudian orang di luar Islam menilai bahwa orang Islam atau lingkungannya itu yang umumnya menampakkan sesuatu yang tidak bersih, itu oknum. Karena prinsipnya ajaran agama kita adalah mengajarkan untuk senantiasa bersih. Bahkan Nabi mengatakan bahwa kebersihan itu, bersih itu adalah nisful iman, separuh dari
at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Qaulu alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa nanti di akhirat ada namanya al-mizan, timbangan. Setiap orang nanti akan ditimbang amalnya, baik amal yang buruk ataupun amal yang baik. Amal kebaikannya itu adalah kalau berat maka dia akan selamat. Tetapi kalau amal buruknya yang lebih berat, sekalipun itu seukuran biji zarrah, maka dia akan celaka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sering kita sampaikan bahwa orang yang beribadah lamanya 500 tahun, ketika nanti di akhirat Allah berfirman kepada malaikat supaya hambanya ini dimasukkan di dalam surga karena rahmatnya, kasih sayang. Tapi hambanya itu yang beribadah 500 tahun ingin dimasukkan di dalam surga karena amalnya. Merasa dengan beribadah selama 500 tahun tentu amalnya banyak. Lalu Allah berfirman kembali, masukkanlah hambaku ini di dalam surga karena rahmatku. Hamba itu kembali meminta kepada Allah supaya dimasukkan di dalam surga karena amalnya, sampai 3 kali. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, baik, kita timbang amalmu yang kamu kerjakan selama 500 tahun. Setelah ditimbang, lalu dibandingkan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, baru sebanding dengan nikmat penglihatan. Jadi amal yang 500 tahun itu adalah sebanding dengan nikmat Allah, nikmat penglihatan. Belum ditimbang dengan nikmat pendengaran, nikmat-nikmat yang lain. Jadi ini menunjukkan bahwa ada timbangan. Nanti amal ini akan ditimbang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan mengucapkan alhamdulillah, karena ucapan alhamdulillah, zikir alhamdulillah itu adalah memenuhi timbangan kebaikan. Bahkan ucapan alhamdulillah itu adalah sebaik-baik doa. Jadi sebaik-baik doa itu adalah ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah menunjukkan kalau seorang hamba itu adalah bersyukur, mensyukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, itu mensyukuri di hati. Syukurnya hati itu adalah mengakui bahwa nikmat ini adalah seluruhnya datangnya dari Allah. Syukurnya lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukurnya anggota badan adalah dengan mengerjakan ibadah,
berdiri, ruku, sujud, bersedekah. Semua ini adalah bukti kalau seorang hamba itu adalah bersyukur. Jadi ucapan alhamdulillah ini adalah syukurnya lisan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Ucapan atau zikir subhanallah walhamdulillah itu memenuhi ruang antara bumi dan langit. Coba. Sedemikian besarnya. Kalau tadi alhamdulillah saja itu adalah memenuhi timbangan. Kalau kemudian subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ardh, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Betapa besarnya keutamaan zikir subhanallah walhamdulillah. Kita kadang-kadang kehilangan banyak waktu, jarang zikrullah, ingat kepada Allah. Nah ini kalau kemudian dimaknakan takwa, takwa itu dengan 3 komponen. Pertama adalah taat dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang kedua adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lahir batin. Nah, zikrullah ini kita kalau mengucapkan alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah dan zikir-zikir yang lain, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kalimat yang paling dicintai oleh Allah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mana saja, dimulai mana saja, boleh dibolak-balik ya. Tapi Nabi mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat yang diajari oleh Rasulullah SAW kalimat tadi itu setelah meninggalkan Nabi beberapa langkah kemudian kembali lagi. Jadi ini subhanallah untuk Allah, alhamdulillah juga zikir kepada Allah, la ilaha illallah juga kepada Allah, Allahu akbar, takbir juga untuk Allah. Lalu bertanya, untuk saya apa? Maka Nabi mengatakan, ucapkanlah apa? Berdoa. Allahumma ighfirli warhamni warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan beri aku rezeki. Dan doanya insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya mengatakan wassalatu nurun. Salat itu adalah apa? Nur. Apa artinya nur? Nur itu adalah cahaya. Bulan itu apa? Wal qamara nuran. Allah menciptakan bulan itu adalah bersinar. Bulan bersinar atau bercahaya? Bersinar.
Karena bulan sendiri itu tidak apa? Bulan itu sendiri tidak mengeluarkan cahaya. Jadi kemudian itu adalah pantulan sinar matahari. Jadi bulan itu bercahaya. Yang bersinar itu adalah matahari. Kan mengatakan sinar matahari, tidak mengatakan cahaya matahari. Jadi bulan bercahaya. Asalnya dari mana? Cahaya itu adalah pantulan dari sinar matahari. Bisa nampak kalau di malam hari. Nabi menggambarkan kalau sholat itu adalah cahaya. Artinya menyinari orang yang melaksanakan ibadah sholat, sehingga orangnya bercahaya. Tentu saja yang bisa melihat manusia bercahaya itu adalah hanya makhluk yang diciptakan dari cahaya, yaitu adalah malaikat. Oh, ini bersinar, ini bercahaya. Jadi Nabi menggambarkan sholat itu apa? Bercahaya. Dalam hadis Nabi menjelaskan man hafadha ala sholati, barang siapa yang menjaga ibadah sholatnya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan minan nar. Barang siapa yang menjaga ibadah sholatnya, maka baginya adalah cahaya, baginya adalah bukti, dalil, baginya adalah keselamatan. Karena yang pertama kali nanti ditanya di akhirat apanya? Ibadah sholatnya. Unzur ila sholati abdi atammaha am naqasaha. Ini pertama kali ditanya itu, Pak. Salatnya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesuatu yang amal yang pertama kali ditanyakan oleh Allah adalah ibadah salat. Jadi kalau menjaga ibadah salat baginya apa? Cahaya. Bukti kalau dia adalah orang yang beriman. Dan sekaligus menjadi penyebab keselamatan nanti di akhirat. Wa najat minan nar. Wa man lam yuhafidha yuhafid 'alaiha, orang yang tidak menjaga ibadah salatnya, falaisa lahu falam takun lahu nuran, maka salat itu tidak menjadi sebagai tidak bercahaya, tidak menyebabkan dirinya bercahaya. Wa burhanan, tidak ada bukti karena tidak ada salat. Wa najatan, tidak menjadi sebab keselamatan nanti di akhirat. Wa kana ma'a Qarun, nanti akan bersama dengan Qarun di dalam neraka. Wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, bersama dengan Haman dan juga termasuk bersama dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu adalah orang Arab yang pertama kali membawa patung ke Jazirah Arabia. Ketika berdagang ke negeri Syam, melihat orang menyembah patung, menyembah berhala, lalu kemudian dia membawa ke Jazirah Arabia. Itulah pertama kali terjadi penyembahan berhala pada orang-orang Arab. Siapa yang membawa? Ubay bin Khalaf. Jadi sholat ini harus dijaga. Dijaga pelaksanaannya, dijaga
waktunya kerjakan pada waktu yang utama, dilaksanakan dengan berjamaah, itu termasuk yuhafidz alaiha, menjaga. Dan as-salatu nurun was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti adanya iman. Orang bersedekah, nanti sedekahnya menjadi apa? Menjadi pelindung baginya di akhirat. Nanti di akhirat seperti yang biasa kita sampaikan, bahwa ketika orang di padang mahsyar dalam penantian selama 50.000 tahun, sedang matahari berada dekat dengan kepala, hanya 2-3 mil dari kepala, panasnya luar biasa. Tetapi orang yang rajin bersedekah, maka sedekahnya nanti akan menjadi pelindungnya dari panas matahari. Itu diantara keutamaan bersedekah. Dan sedekah itu diukur dari keadaan orang yang bersedekah. Maka berbeda-beda antara seseorang yang bersedekah dengan orang lain yang bersedekah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu luar biasa. Kalau orang bersedekah dengan sekuat tenaga, dalam arti seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 dirham, seorang bersedekah 1 dirham, itu pahalanya mengalahkan orang lain yang bersedekah dengan 100.000 dirham. Bagaimana ceritanya? Orang yang bersedekah 1 dirham ini adalah orang yang hanya memiliki 2 dirham. Lalu dia bersedekah 1 dirham, berarti setengah hartanya itu disedekahkan. Sedangkan orang yang bersedekah 100.000 dirham, dia orang kaya. 100.000 dirham itu tidak ada apa-apanya dibandingkan seluruh hartanya. Ini namanya juhdul mukil namanya. Sebaik-baik sedekah itu adalah perjuangan di saat orang bersedekah dengan apa yang dia miliki. Keterbatasan yang dia miliki, dia bisa bersedekah, dinilai lebih baik daripada orang yang memiliki harta yang banyak dengan sedekah juga yang banyak, menurut ukuran orang yang sedikit hartanya. Nanti sedekah ini adalah bukti seseorang telah melaksanakan kewajibannya. Ya, karena sedekah itu ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Yang sedekah wajib itu adalah zakat. Kalau orang mengeluarkan zakatnya, berarti dia telah menunaikan kewajibannya. Karena harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan milik hamba, tetapi milik Allah. Hanya dititipkan. Maka hamba yang mendapatkan titipan itu mendapatkan aturan-aturan. Dia harus apakan hartanya. Nah, diantaranya adalah bersedekah. As-sadaqatu burhanun, was-sabru diya. Nah, kalau diya itu baru namanya sinar. Dau'us syamsi artinya apa? Sinar matahari. Enggak mengatakan cahaya matahari. Sinar matahari. Karena matahari itu adalah sumber. Jadi sabar itu luar biasa hebatnya.
sehingga pahalanya juga tidak terhingga. Ada beberapa amal yang pahalanya tidak terhingga, termasuk sabar itu. Puasa, ya, puasa juga mengandung unsur kesabaran. Bahwa setiap amal dari hamba adalah haknya untuk mendapatkan balasan kebaikan. Setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Kecuali ibadah apa? Ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hanya Allah yang tahu betapa besarnya pahala puasa itu. Termasuk sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi Allah membalas pahala orang-orang yang bersabar dengan tidak terhingga. Balasannya hanya Allah yang tahu. Dan sabar itu adalah bukti kalau Allah mencintai hambanya. Kalau Allah mencintai hambanya selalu diuji. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Niscaya kami akan menguji kalian dengan berbagai macam ujian. Ada ujian kekurangan, ujian dalam bentuk bencana, musibah, kekurangan makanan, dan lain-lain sebagainya. Semua segala sesuatu yang sifatnya menyusahkan itu adalah ujian. Itu semuanya ujian. Orang di dalam beribadah itu adalah tingkat ujian yang lebih tinggi. Orang mengira bahwa orang sabar dari musibah, sabar dari penyakit, sabar daripada bencana, ditimpa bencana. Padahal ada tingkat kesabaran yang lebih tinggi, yaitu sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sholat itu adalah memerlukan kesabaran yang tinggi. Karena Allah sendiri mensifatkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu adalah sangat berat. Maka karena beratnya di dalam melaksanakan ibadah sholat, banyak orang tidak sholat. Banyak mana orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat? Lebih banyak orang yang tidak sholat. Orang yang sholat saja itu tidak sepenuhnya bisa mengerjakan sholat dengan baik. Bisa saja dia mengerjakan ibadah sholat dengan terpaksa. Itu. Ada orang kelihatan dia pergi sholat Jumat, ya. Padahal mungkin saja sehariannya tidak mengerjakan ibadah sholat, karena kalau sholat 5 waktu alasannya bisa dikerjakan di rumah. Kalau sholat Jumat ya harus dikerjakan di masjid. Kalau dia tidak pergi ke masjid nanti dikira orang saya tidak sholat. Jadi dia mengerjakan sholat itu adalah karena kesadaran bahwa sholat itu adalah wajib, atau tidak ingin dinilai oleh orang lain kalau dia tidak sholat. Jadi dalam hal ini nyata kalau sabar itu adalah apa? Berat. Itulah sebabnya sabar itu mengeluarkan cahaya, memantulkan, sehingga sabar itu termasuk amalan yang berat. Karena berat, maka pahalanya juga besar. Rasulullah SAW menggambarkan sabar itu adalah diyaun,
was-sabru dia. Berikutnya wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an itu adalah pembela atau nanti penantang. Jadi kita dengan Al-Qur'an selalu berdoa supaya Quran itu adalah bisa nanti menjadi pembela kita di akhirat. Bukan menjadi saksi bahwa kita ini adalah tidak mengerjakan ini, tidak mengerjakan kebaikan, meninggalkan kebaikan, mengerjakan dosa. Padahal dia membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa? Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, hafalkan fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nanti pada hari akhirat Al-Quran itu akan datang dalam bentuk makhluk, membela siapa? Orang yang membacanya. Ya Allah, hambamu ini tidak tidur di malam hari hanya karena aku. Ini diantara keutamaan membaca Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran sebanyak mungkin. Kalau menghafal itu ya harus membaca Al-Quran berulang-ulang. Hilangkan kesan bahwa menyetorkan hafalan setiap hari nanti setelah itu ditinggalkan, itu salah itu. Ini tinggalkan. Jadi kalau orang menghafal ya harus menghafal. Selalu diulang-ulang. Nabi mengingatkan kepada kita supaya selalu mengulangi hafalan. Orang, kata Nabi, menghafal satu ayat, jangankan Al-Quran, menghafal satu ayat bukan hanya sekedar menghafal satu surah, satu ayat. Orang hafal satu ayat lalu kemudian dia tinggalkan, dia lupakan, maka nanti di akhirat dia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan sakit lepra. Sholat, tahu, menjijikkan. Ya, itu bukan hanya sekedar menghafal Quran, tetapi kalau kemudian menghafal Al-Quran, keutamaannya juga besar. Maka harus murojaah, diulang-ulang. Sering kita sampaikan bahwa seharusnya punya jadwal setiap hari untuk murojaah, ya, supaya hafalannya. Coba kalau pikir itu yang katanya sudah hatam ya, tapi satu juz nggak bisa dia nggak bisa dia ulangi, kan nggak benar kalau seperti begitu. Kalau menghafal Al-Quran begitu dia hatam ya dia lancar, dia bisa membacakan Al-Quran, dihafalkan Al-Quran. Itu namanya benar-benar orang yang menghafal. Jadi Nabi misalkan hafalan itu adalah unta dan ikatnya itu adalah murojaah. Unta kalau tidak diikat dia akan lepas. Sama halnya dengan hafalan. Orang kalau menghafal kalau tidak dimurojaah, tidak diulangi hafalannya, maka hafalannya akan dilupakan, akan pergi. Jadi makanya Nabi mengajarkan, kalau kamu menghafal Al-Quran ditanya ini terus dia lupa, nggak boleh mengatakan nasitu, saya lupa, ya. Tetapi unsitu, aku dilupakannya, dilupakan dengan kesibukan, dilupakan oleh setan. Iqra' hadhil ayah. Setelah itu dia nggak bisa nyambung. Kenapa? Nasitu, salah. Mestinya mengucapkan unsitu.
Aku dilupakan oleh kesibukan. Aku dilupakan oleh main-main. Aku dilupakan oleh syaitan, ya, karena banyak godaan. Intinya Al-Quran itu dua kemungkinan, laka au alaika. Apakah nanti di akhirat akan menjadi pembela atau justru akan apa? Akan menjadi lawan, menjadi saksi. Benar, dia membaca tetapi dia tidak mengamalkan. Maka Al-Quran itu fungsinya dia dihafal juga diamalkan. Makanya kita di sini menghafal Al-Quran sekaligus belajar untuk memahami Al-Quran, belajar bahasanya, belajar al-ulum syar'iyah untuk memahami isi kandungannya, maksudnya, maksud ayat ini dan lain sebagainya. Maka Nabi di akhir hadis mengatakan kullun nasi yagdu. Setiap orang ketika bangun di pagi hari, dia bangun bekerja, fabai'un nafsahu, lalu kemudian dia mempertaruhkan jiwanya, dirinya. Famu'tikuha au, apakah dia membebaskan dirinya atau mencelakakan dirinya. Kalau kemudian dia berbuat baik, berarti dia apa? Membebaskan dirinya dari siksaan api neraka. Kalau kemudian dia berbuat perbuatan yang buruk, maka dia berarti mencelakakan dirinya untuk kemudian disiksa di dalam api neraka. Famu'tikuha au mubikuha. Maka oleh sebab itu hadis ini sangat jelas dan berbagai manfaat yang disampaikan, keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan zikir, ya, terkait dengan keutamaan berwudu, kebersihan, keutamaan dan fungsi ibadah salat, sedekah. Pentingnya kita untuk senantiasa bersabar, karena sabar itu adalah salah satu amalan dari 4 amalan yang kemudian orang tidak merugi di dunia. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar, sungguh manusia dalam keadaan merugi. Semua manusia dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? Illalladzina amanu, kecuali orang yang wa amilus solihat, mengerjakan amal kebaikan. Wa tawasau bil haq, mengajak kepada kebaikan. Wa tawasau bis sabri, mengingatkan orang lain dan dirinya untuk senantiasa bersabar di saat mengerjakan kebaikan, menegakkan kebenaran. Ini orang yang tidak merugi itu adalah orang yang beriman kepada yang hak, orang yang mengerjakan yang hak, orang yang berdakwah mengajak kepada yang hak, dan orang yang bersabar di saat mengerjakan yang hak. Itu yang enggak rugi. Nah, ini termasuk sabar. Dalam hadis ini juga menjelaskan keutamaan menghafalkan Al-Quran, karena kata-kata iqra itu artinya ihfad. Di antaranya dijelaskan apa? Orang yang berhak menjadi imam, ya. Siapa orang yang berhak menjadi imam? Aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum maknahu ahfazuhum. Orang yang paling baik hafalannya, yang paling banyak hafalannya, ya.
Di dalam hadis yang lain nanti orang kalau masuk surga ya, untuk menunjukkan di mana tempatnya. Kalau orang di dunia ini kalau ada suatu pertunjukan itu yang menunjukkan apa? Karcisnya. Ya, kalau karcisnya di di ruang yang istimewa, maka dia duduk di ruang istimewa. Kalau tadi nanti dia surga tidak seperti itu, tidak diminta karcisnya. Yang diminta apa? Iqra, bacalah. Apa dibagikan mushaf? Tidak. Iqra di sini mana? Ihfad. Iqra wartaqi. Bacalah Al-Qur'an dan nanti kamu akan naik. Setiap satu ayat itu akan menempati derajat yang lebih tinggi. Satu derajat menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu ma bainal ardi was sama, antara bumi dan langit. Sehingga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa jumlah tingkat di dalam surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Qur'an. Setiap satu ayat dibaca meningkat ke tingkat berikutnya. Satu tingkat berapa tadi? Jaraknya antara bumi dan langit. Dalam hadis lain disebutkan itu adalah jarak langit dan bumi itu sepanjang sejauh 500 tahun perjalanan dengan kuda yang kencang. 500 tahun. Ada orang yang sekarang enggak umurnya 500 tahun, tidak ada. Itu pakai 500 tahun dengan kuda kencang. Itu bumi dengan langit. Itu baru satu tingkat. Kalau jumlah ayat Al-Qur'an 6236 ayat, berarti jumlah tingkat di dalam surga itu 6236. Tidak ada lagi tingkat di atasnya, berarti bersama para nabi, para rasul, ingin bersama dengan para nabi dan rasul dalam surga. Hafalkan Al-Qur'an. Ketika nanti ditanya di surga, Iqra, langsung mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tempatnya di mana? Naik sendirinya. Setiap satu ayat naik dengan sendirinya. Baca lagi satu ayat, naik lagi ke atas. Sampai di tingkat yang paling tinggi. Oh, surga itu sangat luas. Karena jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, arduha as-samawati wal ardh. Luasnya itu seluas seluruh langit dan bumi. Dalam hadis, orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga itu ketika disuruh oleh Allah, ambillah bagianmu di surga, dia malu karena merasa sudah sekian ribu tahun dia di dalam apa? Di dalam neraka. Tentu tempatnya sudah tidak ada. Lalu kemudian Allah menunjukkan, ini tempatmu. Tahu berapa luasnya tempat? 10 kali lipat luasnya bumi. Itu orang yang terakhir masuk surga. Nah, bagaimana dengan orang yang pertama kali naik? Pertama kali masuk surga, tentu keutamaannya jauh lebih besar. Maka oleh sebab itu kita mencari yang terbaik. Dan yang paling mudah, hanya saja mudah tetapi berat juga, ya menghafal Al-Quran itu. Karena ketika disuruh membaca Al-Quran, malasnya luar biasa, ya. Dengan berbagai banyak rayuan, ya, ujian. Ketika disuruh membaca ini banyak saja ada gangguannya. Nah, hindarkan gangguan-gangguan itu untuk meraih keutamaan. Ya tidak mudah orang kemudian masuk surga. Kalau mau masuk surga dengan tempat yang lebih baik juga tentu tidak lebih mudah lagi. Berat. Berat dengan apa? Berat tetapi mudah. Nabi menjelaskan, wa innahu la yasirun liman yassarahu Allahu azza wajalla. Mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Berarti kalau kita merasa berat, berarti
kita tidak terpilih sebagai hamba yang diberikan kemudahan. Maka canangkan itu. Saya kira ini saja. Mudah-mudahan hadis Nabi ini memberi dorongan, sugesti bagi kita semua untuk terus bisa menambah amal kebaikan kita dan menjadikan Al-Quran dan hadis pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.